Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini gua mau coba analisa tentang RATS USDT ya teman-teman. Jadi RATS ini adalah sebuah koin meme yang sedang banyak diperbincangkan oleh orang-orang ya teman-teman. Dan di sini gua akan coba analisa RATS secara lengkap dari segi price actionnya, dan mungkin gua akan coba lihat dari segi tokenomiknya juga ya teman-teman. Jadi ya RATS ya. Jadi kita akan coba analisa RATS untuk apa sih, masih potensial nggak sih si RATS ini naik, atau kita tuh masih bisa mendapatkan keuntungan nggak sih dari si RATS ini kalau misalnya kita membeli koin ini. Nah jadi di video kali ini gue mau coba analisa koin RATS USDT ya teman-teman. Sebuah koin meme lah ya, semoga aja koin meme ini boom, karena koin meme basicnya itu nggak ada utility-nya, kebanyakan seperti itu. Nah jadi tanpa basa-basi, sebelum lanjut ke inti videonya teman-teman, untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua secara gratis, kalian klik linknya ada di deskripsi video ini. Di sini gua udah bagiin sih pandangan gua terhadap RATS, tapi di sini gua akan di YouTube ini gua akan coba analisa lebih lengkap ya teman-teman untuk si RATS ini sendiri. Nah di sini gua udah bagiin juga Bitcoin ini kemana arah harga selanjutnya. Ini untuk money supply, ini bukan money supply sih, untuk aliran dana yang paling banyak sekarang di RWA, terus di meme yaitu social fee. Kalau AI ini udah kurang ya teman-teman, dan kemungkinan besar social fee sama GameFi ini bakal menjadi sebuah next untuk naratif ya teman-teman setelah RWA, karena RWA ini tuh udah pumpnya tinggi-tinggian ya teman-teman untuk naratifnya. Dan di sini gue mau coba untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gue ya langsung aja masuk ke link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah tanpa basa-basi sebelum lanjut ke inti videonya, kalian bisa langsung masuk grup Telegram gue. Oke lah gitu aja, tanpa basa-basi kita akan langsung lanjut ke inti videonya. Nah oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah sebuah chart daily dari sebuah RATS ya teman-teman. Nah di sini gue mungkin akan jelasin secara lengkap dari segi tokenomiknya dan juga dari segi price actionnya. Jadi sebelum lanjut ke price actionnya, kita akan coba dulu lihat dari tokenomiknya. Nah, kalian bisa lihat di CoinGecko atau dimanapun RATS. Nah ini koinnya ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, jadi untuk total pasukan atau total pasukan maxnya itu ada di 1 miliar koin, dan juga pasokan maxnya juga ada di 1 miliar koin. Dan untuk circulation supply-nya untuk si RATS ini sendiri ini enggak terdaftar ya teman-teman, belum terdaftar. Dan untuk kategorinya dia BRC20 dan juga encryption. Tapi ini koin meme ya, ini koin meme ya teman, ini lebihnya ke koin meme. Nah jadi kita akan lanjut aja langsung ke price actionnya ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian lihat di sini sendiri teman-teman, di sini RATS itu dari awal dia launching di Gate.io, dia ini udah hampir naik berapa ratus ribu ya, pokoknya berapa ratus ribu persen. Tapi kalau misalnya kita lihatnya dari bawah sini, dia ini naik sekitar 1234% ya teman-teman, atau 10 kali lipat atau 12 kali lipatnya untuk si harga RATS ini sendiri. Dan sekarang harga RATS ini berada di 0.003 ya teman-teman. Dan di sini gue mau coba analisa dari supply and demand-nya. Kalau misalnya kalian lihat harga RATS sekarang ini tertahan ya teman-teman di area sebuah yang namanya demand. Nah area demand ini area demand ini dia tuh reject ya teman-teman. Nah ketika dia masuk ke area demand untuk si harga RATS ini, dia langsung reject atau dia respect ya teman-teman. Jadi dia tuh nge-respect area demand yang ini. Bahwa kalau misalnya sebuah area demand respect, bahwa ada satu pertanda bahwa kemungkinan besar harga akan melanjutkan kenaikannya gitu. Kalau enggak, kemungkinan besar harga ini akan melanjutkan harga yang sebenarnya. Karena di sini kalau misalnya kalian lihat area demand-nya untuk si RATS ini respect ya teman-teman. Nah kalau misalnya kita ubah ke time frame yang lebih kecil, di sini
di sini udah ada yang namanya konfirmasi sebenarnya. Di sini udah ada yang namanya konfirmasi untuk dia melakukan yang namanya reversal ya teman-teman, atau pembalikan arah harga. Nah kalau misalnya kalian lihat di sini kan dia koreksi masuk area demand, dan sekarang dia ini udah ngebreak area si lower high yang area si higher high yang ada di sini. Nah area si higher high yang ada di sini ini konfirmasi break ya teman-teman. Nah, area higher high, kan ini higher high, dia ini di break ya teman-teman, dan ini menjadikan sebuah kita ada satu indikasi bahwa harga ini berhasil break area swing high-nya gitu. Dan kan ini boss nih, ini boss, terus ini high-nya ke break pas demand-nya ini juga tertahan atau demand-nya juga respect. Berarti udah ada dua kemungkinan besar bahwa untuk si harga RATS ini akan ada yang namanya pembalikan arah harga ya teman-teman. Tapi harus diingat juga di sini pun ada yang namanya supply ya teman-teman. Nah, ini pun ada yang namanya supply, dan supply ini menjadi supply yang sangat-sangat kuat ya teman-teman, karena di sini ada yang namanya area support yang di break, terus ada area supply, dan ini menjadikan sebuah area flag limit. Ketika ada area flag limit seperti ini, kemungkinan harga akan mantul ke area ini sangat possible banget ya teman-teman. Kalau misalnya dia masuk ke area sini terus jebret mantul, ini sangat-sangat bisa ya teman-teman. Meski ya konfirmasi kita udah ada dua konfirmasi nih, tapi supply-nya masih kuat ya, nggak akan bisa apa-apa gitu ya teman-teman. Nah kecuali kalau misalnya kalian mau aman entry di RATS, ini kalian wajib break area supply-nya terlebih dahulu, atau supply-nya di broken terlebih dahulu. Nah ketika si supply-nya di up gini dan dia harganya itu closing candle-nya ini di atas supply, baru kalian bisa namanya ini mencari sebuah retachment untuk kalian melakukan buying position untuk si RATS ini sendiri ya teman-teman. Nah, kalian bisa melakukan buying position untuk si RATS ini sendiri. Nah, di sini juga ada yang namanya area demand, takutnya dia masuk ke area demand ya teman-teman, di area demand yang ada di bawahnya, dan di sini juga ada yang namanya area demand. Nah, jadi ini adalah beberapa demand dan juga supply-nya. Di sini ada yang namanya supply ya teman-teman untuk si RATS ini sendiri. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari time frame yang lebih besarnya, bahwa si RATS ini dia ini sedang mengalami yang namanya uptrend. Dan kalau misalnya ketika kita udah melihat oke, time frame besarnya uptrend nih, dan kita tuh harus atau wajib menganalisa time frame yang lebih kecilnya lagi. Untuk apa? Untuk mengetahui konfirmasi apakah trend line, apakah trennya itu benar-benar confirm. Misalnya di trend bullish nih, 4 hanya bullish, terus satu dailynya bearish. Nah, kita harus lihat dulu di time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 jam dan juga 45 menit. Kita harus lihat bahwa konfirmasi di time frame itu apa sih, di time frame yang lebih kecil, apakah konfirmasinya bullish atau apakah konfirmasinya bearish gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk high time frame-nya atau time frame gedenya udah indikasi bullish, dan time frame kecilnya ini udah indikasi bearish teman-teman. Jadi time frame kecil ini yang di 4H ini hanya retest doang, dan harga sebenarnya ini akan mengalami yang namanya kenaikan, karena di time frame daily-nya, di time frame yang lebih besarnya ini harga ini cenderung naik ya teman-teman untuk si RATS ini sendiri. Nah, jadi gitu teman-teman untuk penjelasan gua tentang namanya sedikit edukasi lah ya tentang time frame daily. Jadi cara kerja time frame itu seperti ini gitu. Nah, di sini gua akan coba ngasih beberapa pandangan untuk kalian jual RATS-nya di mana, dan juga untuk kalian yang mau beli RATS-nya di mana. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi Fibonacci, sebenarnya Fibonacci nggak ada yang ini koin meme tuh gimana ya, ada apanya gitu. Tapi ya kita akan coba. Nah, ini di Fibonacci 0.16 ya teman-teman, 1.116. Nah,
Ini gua akan coba. Nah, 1.618 ya teman-teman untuk Fibonacci-nya, dan juga untuk 3.618-nya ada di 0.001. Kalau misalnya dia naik ke area sini ya sekitar 400%-an ya. Ini kalau misalnya dia naik ke area situ. Nah, untuk target jualnya kita ada yang biru yang pertama yang ada di sini ya teman-teman. Tapi ini kalian bisa targeting max ya, karena bisa mungkin sangat possible RACH ini masuk ke sini. Tapi kalau misalnya dari segi tokenomiknya ini sudah jelas, sudah dibeberkan, kemungkinan besar RACH masih bisa ke area 0.001 ya teman-teman. Nah, tapi untuk target yang paling awal, kalian bisa targeting di area-area sini ya. Ini targeting kalian untuk menjual si RACH ini ya teman-teman. Nah, jadi ya gain kalian sekitar 100%-an ya kalau misalnya kalian mau membeli RACH di harga sekarang. Nah, jadi untuk pembeliannya kalian bisa beli di harga sekarang ya teman-teman. Yang kedua, kalian bisa beli di area demand yang area kuning ini, dan yang ketiga kalian bisa beli di area bawahnya, demand bawahnya di area sini ya teman-teman. Jadi kalian bisa beli di sini 25%. Oke, sorry baterainya low, di sini 25%. Jadi gitu ya teman-teman, ini untuk pembelian si harga RACH ini. Nah, untuk jualnya, ini area jualnya yang biru, kalian bisa jual di area-area sini ya teman-teman untuk harga, untuk penjualannya. Dan untuk pembeliannya udah jelas ya, ini kalian bisa beli di area demand dan juga di bawah demandnya. Dan untuk kalian yang mau lebih safety lagi, kalian tungguin aja si supply ini break, baru ketika ada dia retest kalian bisa entry-nya di area sini dan TP-nya di area sini ya. Kalau misalnya kalian ngambilnya di area supply, ya paling gain yang akan kalian dapatkan itu pasti rendah, tapi resikonya juga rendah ya teman-teman. High risk high return, dan no risk no return gitu. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk penjelasan gua dari si RACH USDT ini. Dan gua masih berpotensi atau gua masih berpendapat untuk harga RACH ini masih cenderung bullish kalau misalnya kita lihat dari segi price action-nya ya teman-teman. Nah, jadi gitu aja, semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Thank you semuanya, and bye bye.